limpahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya robbal alamin. Baik, akan teteh untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada yang kami hormati Bapak Yoyo Zakaria SPD Mkom, dipersilakan. Pak Yoyo, mohon maaf Pak. Oh iya, baik sebentar ya. Mohon maaf tadi sempat keluar sinyalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, walakibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wahdil amin. Yang kita hormati bersama di sini hadir Pak Dr. Riki yang pada kesempatan ini sebagai Kepala Bidang Traser Study dan Alumni yang akan memberikan satu pemahaman terkait bagaimana program yang disebut dengan pemagangan yang memang pada kesempatan ini diinisiasi dari Kementerian dan dari Pak Presiden juga. Terima kasih banyak ini Pak Dr. Riki ya. Kemudian selanjutnya juga terima kasih terhadap ini ada Teh Vina ya sebagai moderator kita, dan tak lupa di sini alhamdulillah sudah mulai bertambah yang hadir Ananda semua ya yang Bapak banggakan peserta wisudawan dan wisudawati ya. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat selalu. Kemudian Allah berikan untuk apa istilahnya kekuatannya untuk bagaimana mempersiapkan masa depan. Dalam hal ini terima kasih banyak ya di sini Bapak sekali lagi ucapkan kepada Pak Dr. Riki yang memang sangat apa istilahnya intens kepada mahasiswa khususnya ini yang mau wisuda. Kemarin agenda apa istilahnya bahasa kitanya adalah pembekalan untuk menghadapi kesiapan untuk di apa istilahnya pekerjaan ke depan ya ataupun ke perusahaan dengan adanya yang kemarin adalah skill class, dan mudah-mudahan yang kemarin menjadi satu bekal buat Ananda semua mempersiapkan kepada dunia kerja yang memang kemarin alhamdulillah pematerinya luar biasa. Dan untuk hari ini ada sosialisasi, nanti akan disampaikan materinya oleh Pak Dr. Riki terkait agenda ataupun ada apa istilahnya peluang untuk pemagangan untuk mahasiswa yang memang hari ini akan. Dalam hal ini pemagangan ini ya berbeda dengan semacam kita kemarin ya ada yang magang dasar, magang lanjut. Memang intinya bahasa magang itu hampir sama ya. Cuman untuk program yang sekarang itu pemagangan ini programnya dari kementerian, kemudian diinisiasi dari Pak Presiden kita, dan mudah-mudahan ini luar biasa sekali manfaatnya Ananda. Dikala Ananda mengikuti alur-alur ataupun mencoba untuk bagaimana mengikuti magang ini, mudah-mudahan nanti Ananda berkesempatan untuk meraih masa depan di sana. Karena dari program pemagangan ini, satu, Ananda mendapatkan satu ilmu dan pengalaman yang luar biasa, khususnya di perusahaan. Dan memang di perusahaan ini, Bapak lihat itu ada 100.000 kuota untuk calon pemagang
gitu ya, yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah di tiap-tiap kota ataupun di tiap-tiap daerah. Nah, jadi untuk mungkin satu Indonesia itu 100.000 calon ya, akan disebar di tiap kota ataupun daerah. Dan semoga Ananda di antaranya yang hadir di sini bisa untuk mencoba mengikuti, kemudian kalaupun ada teman yang belum hadir, mungkin nanti bisa disampaikan untuk bagaimana mudah-mudahan ini menjadi satu jembatan kita untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, dalam pemagangan ini waktunya itu 6 bulan ya. Dan untuk pemagangan ini kalaupun bahasa kemarin di kampus ada magang dasar, magang lanjut, kan di kampus mah berbayar. Tapi bahkan ini mah dikasih uang saku buat Ananda. Jadi program dari pemerintah ini, pemagangan ini yang selama 6 bulan itu akan diberi uang saku, nanti juga akan dijelaskan, disampaikan materi terkait pemagangan ini oleh Pak Dr. Riki. Kemudian Ananda mungkin ini bagian daripada promosi diri juga. Mudah-mudahan Ananda setelahnya magang itu selain dapat pengalaman pas di tempat tersebut yang waktu kita magang, itu pas kita dipakai dalam arti pekerjaan kita nilainya bagus. Kemudian oleh perusahaan dipakai untuk bagaimana bisa membantu perusahaan itu ataupun instansi dan sebagainya. Nah, mungkin Ananda lah yang menjadi calon untuk tenaga kerja di sana. Bapak harapkan Ananda itu setelahnya lulus dari UM Kuningan, semuanya tidak apa istilahnya tidak sulit untuk kalau yang mau bekerja, tidak sulit untuk yang mau apa istilahnya ilmu yang sudah didapat itu dicurahkan lewat usaha dan tidak sulit kembali kalaupun Ananda ke depan bagaimana ikhtiar Ananda itu untuk membuka potensi dan potensi itu dapat dicurah. Nah, Bapak inginkan itu karena di dalam hal ini ada ya, kalaupun di kampus itu yang disebut akreditasi bagian daripada target ya untuk di kampus juga. Karena masa tunggu lulusan ini jangan sampai lama ya, dalam arti cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam hal ini juga Pak Dr. Riki di Kepala Bagian Tracer Study dan Alumni ini luar biasa, sangat antusias sekali buat Ananda. Tinggal Anandanya bagaimana untuk bisa menangkap ya yang diikhtiari kita bersama, khususnya Pak Riki, Pak Dr. Riki sebagai Kepala Bidang Alumni dan Tracer Study yang membimbing Ananda untuk ke depan itu bagaimana bisa Ananda menjalani kesuksesan dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Itu mungkin dari Bapak ya buat Ananda, sukses selalu. Nanti yang disampaikan oleh Pak Dr. Riki harap untuk bagaimana disimak. Kemudian nanti pun arah ke depannya bagaimana kita mencoba pemagangan ini dan semoga di antara Ananda yang hadir di sini mungkin ada yang masuk ya dalam program ini. Kemudian mungkin saja Ananda rizkinya di sana gitu ya untuk bagaimana meniti karir. Terima kasih ya buat Ananda semua, sehat selalu dan Bapak doakan buat Ananda semua nanti setelahnya selesai ataupun lulus dari UM Kuningan jangan lama-lama ya menunggu pekerjaannya. Bahkan Bapak harapkan sebelum wisuda mudah-mudahan Ananda sudah mendapatkan peluang pekerjaan semuanya ya. Terima kasih. Nasruminallah, Fatun Qori, Bapak Sirimunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian terkait program magang bagi lulusan PTMA, di mana akan disampaikan oleh Kepala Bidang Alumni, Tracer Study, dan Karir.
Oleh karenanya, kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Riki Yuliardi MPD, dipersilakan. Ya, terima kasih Neng Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati bersama-sama Bapak Direktur Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kuningan, Bapak Yoyo Zakaria Mkom. Yang kami hormati juga ada staf kepala bidang Tasa Sadi dan alumni Neng Vina Izatul Aini. Kemudian yang Bapak banggakan semuanya Akang dan Teteh alumni, calon alumni wisudawan wisudawati Universitas Muhammadiyah Kuningan tahun 2025. Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat berjumpa walaupun via tatap maya ya, rekan-rekan semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Bapak izin untuk menyampaikan ya. Kebetulan kami di Perguruan Tinggi Muhammadiyah kemarin itu sudah melaksanakan Zoom dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pemagangan nasional ya. Nah, insya Allah ini menurut Bapak ini peluang yang sangat luar biasa bagi Akang Teteh semuanya yang barangkali saat ini sedang masa transisi ya dari dunia kuliah masuk ke dunia kerja. Dan Alhamdulillah Bapak juga bersyukur rekan-rekan semuanya kemarin kita sudah melaksanakan skill class ya. Karena nanti ketika dalam seleksi pemagangan itu nanti akan ada seleksi CV ya dan juga ada wawancara. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan skill class, mudah-mudahan ilmunya ya yang didapat kemarin skill class, bagaimana cara membuat CV, kemudian bagaimana wawancara menghadapi asesor wawancara itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Sehingga harapannya Akang Teteh semuanya bisa segera mendapat pekerjaan. Bapak dan semua teman-teman di sini, kami hanya mengantarkan ya, mengantarkan rekan-rekan semuanya semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan juga bisa mengangkat derajat orang tua ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah mimpi kita semua ya. Baik. Baik, izin Bapak akan share screen ya, teman-teman semuanya. Nah, apa sudah terlihat di layar? Sudah, Bapak. Baik. Ya, baik. Bapak akan sampaikan ini adalah program ya, program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi yang ini diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Baik, ya program magang ini sebetulnya merupakan salah satu program paket stimulus ekonomi tahun 2025. Nah, di mana pemerintah ini berkomitmen ini melaksanakan program magang bagi lulusan perguruan tinggi sehingga lulusan perguruan tinggi diharapkan bisa dapat segera terserap di dunia kerja. Kemudian nanti di sini setiap mahasiswa yang magang ya atau wisudawan yang magang ini dia akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten kota selama 6 bulan. Nah, kemudian ini juga bertujuannya adalah memberikan kesempatan ya bagi lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduate ya untuk mendapat pengalaman kerja sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor industri. Jadi ini magang ini sebetulnya adalah pintu masuk sebelum nanti direkrut menjadi karyawan atau apa istilahnya pekerja tetap ya nanti di perusahaan yang Akang Teteh tuju. Kemudian pemerintah ini menyiapkan 100.000 calon peserta magang yang terbuka bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun. Ya. Kemudian nanti durasi magangnya ini 6 bulan dan setiap peserta magang akan diberikan uang saku setara upah minimum kabupaten kota UMK ya sesuai dengan domisili penyelenggara pemagangan. Ini adalah regulasinya. Semua ini memang sudah ada regulasinya. Ya, ini bisa dibaca saja seperti itu.
Oke, manfaatnya apa? Nah, nanti teman-teman semua, pertama, manfaatnya ini ada bagi perusahaan ya. Bagi perusahaan ini dapat menjaring lulusan baru dari berbagai perguruan tinggi yang telah melalui proses validasi dan seleksi. Nah, ini keuntungannya. Kemudian ini juga berkontribusi terhadap pembangunan SDM nasional. Kemudian efisiensi biaya pelatihan, kemudian sarana pre-rekrutmen yang efektif, ya. Kemudian ada peningkatan citra dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi ini adalah manfaat bagi perusahaan ya, mereka juga diuntungkan dengan adanya program ini. Kemudian bagi peserta apa saja? Yang pertama, bagi rekan-rekan semuanya, Kang Teteh semuanya, ini merupakan akses bagi talenta muda. Nah, ini program link and match ya, untuk mengakses sesuai program studi perusahaan yang dituju. Kemudian ini juga bisa meningkatkan keterampilan kita di tempat kerja ya. Kemudian mendekatkan kita ke peluang kerja karena nanti setelah 6 bulan ya, misalkan kinerja Akang Teteh semuanya bagus ya. Kemudian mendapat apresiasi dari perusahaan, ini ada kemungkinan besar akan langsung direkrut oleh perusahaan tersebut gitu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian selama 6 bulan ini nanti kita juga akan mendapatkan uang saku yang setara dengan UMK. Ya, jadi upah minimum kabupaten kota penyelenggara pemagangan. Mangga itu mah nanti Akang Teteh mau kemana, lokasi domisilinya. Misalkan Pak, saya ingin ke Jakarta karena atau Bekasi ya. Karena Jakarta Bekasi itu UMK-nya itu paling tinggi se Indonesia. Itu silahkan ya. Kalau tidak salah Bekasi itu 5 juta ya, 5 juta atau Jakarta itu sekitar segituan. Berbeda dengan Kuningan ya, karena Kuningan kita masih kota kecil seperti itu. Kemudian nanti juga kita mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Nah, jadi setiap nanti yang peserta pemagangan itu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan gitu. Oke. Siapa saja ini yang akan terlibat? Yang pertama ini peserta. Ya, yang diprioritaskan saat ini adalah peserta adalah lulusan baru perguruan tinggi. Ya, ini Kang Teteh semuanya ya. Yang mengikuti program pemagangan lulusan perguruan tinggi periode 1 tahun dan terdata di Kemendikti-Saintek dari tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025. Jadi alhamdulillah Bapak sudah cek juga ke Pak Edi ya di bagian kepegawaian, katanya hampir 80% atau berapa itu sudah semuanya sudah terdata ya. Jadi sudah terdata lulusan baru. Nah, mungkin yang masih belum itu yang barangkali belum sidang ya, belum sidang itu memang belum terdata seperti itu. Tapi ke sebagian besar kita sudah di pangkalan datanya sudah eligible ya untuk mendaftar insya Allah seperti itu. Kemudian penyelenggara pemagangan ini adalah perusahaan, instansi pemerintah atau lembaga independen yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program magang. Kalau di situsnya sendiri tadi Bapak sudah buka, itu ada hampir sekitar 18.000 lowongan pekerjaan. Ini luar biasa, ada 18.000 lowongan pekerjaan. Itu peluang yang sangat besar bagi rekan-rekan semuanya ya, seperti itu. Kemudian nanti di perusahaan itu mereka akan menyediakan mentor. Jadi mentor ini adalah seseorang yang berperan sebagai pelatih, pendamping, pembimbing, atau pengawasan yang memiliki satu keahlian. Nanti ini mereka membantu teman-teman untuk mencapai tujuan dari pemagangan. Seperti itu ya. Nah, jadi ada pesertanya, penyelenggara, dan mentornya. Oke, ini adalah ketentuan penyelenggara pemagangan. Penyelenggara pemagangan menyediakan mentor bagi peserta pemagangan. Nanti setiap perusahaan dia pasti mereka sudah menyiapkan mentor ya, seperti itu. Kemudian pelaksanaan program pemagangan mengikuti ketentuan hari kerja yang diatur dalam perjanjian pemagangan. Kemudian peserta pemagangan didaftarkan pada jaminan kesehatan sosial ya atau program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oke. Kemudian penyelenggara pemagangan melakukan evaluasi peserta pemagangan setiap bulan. Jadi nanti kita akan dievaluasi setiap bulan. Mudah-mudahan kalau kinerja kita bagus, performanya bagus, ini teman-teman punya peluang untuk direkrut seperti itu langsung di perusahaan tersebut. Nah, nanti seperti apa yang perlu kita siapkan? Nanti teman-teman silahkan nanti klik ya atau misalkan di komputer ya ada siap kerja, ada siap kerja dan ada situs magang hub. Nah, ini alamatnya ya, siap kerja dan magang hub. Nanti kita akan bahas bagaimana registrasi di sini seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana tata caranya? Ini penyelenggaraan program pemagangan. Yang pertama, penetapan peserta.
Peserta ditetapkan melalui Kepdirjen Bina Lavotas berdasarkan berita acara rekrutmen dan diumumkan pada portal Magang Hub. Kemudian ada perjanjian ya, penyelenggara pemagangan melakukan perjanjian pemagangan. Ini maka secara keseluruhan ya. Kemudian ada penyelenggaraan ya. Kemudian ada pelaporan peserta ya, ada laporan akhir, ada pembiayaan uang saku dan ada monitoring. Kalau ini secara umum, jadi pelaksanaan magang secara umum. Ini melibatkan perusahaan ya seperti itu. Oke. Ini juga sama, ini mekanisme pendaftaran instansi pemerintah atau lembaga negara independen calon penyelenggara pemagangan. Ini alur yang harus dilakukan ya oleh penyedia pemagangan ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Calon penyelenggara pemagangan melalui pimpinan yang berwenang dalam penggunaan dan seterusnya. Ini bisa dibaca saja ini Maya, ini tidak terlalu ini. Nah, ini jadwalnya. Ini rekan-rekan semua, rekan-rekan semua. Yang pertama, pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan ini sudah beres tanggal 24 Oktober sampai 5 November. Bapak lihat dicek juga di situsnya. Saat ini tadi sudah ada 18.000 lowongan kerja ya. Ini teman-teman silakan nanti cek ke sana. Ini sudah beres, mereka sudah MOU lah dan seterusnya. Nah, sekarang fasenya adalah pendaftaran peserta pemagangan. Dimulainya dari tanggal 6 November sampai 12 November. Nah, kalau sekarang tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 10 ya? Masih ada waktu ya, masih ada waktu. Silakan teman-teman yang belum ikut bisa ikut di sini ya di pendaftaran peserta pemagangan. Nanti seleksi dan pengumuman peserta pemagangan ini dari tanggal 12 November sampai dengan 20 November. Nah, jadi mohon dicatat ya timeline ininya ya. Ini seleksi, pengumuman dan peserta pemagangan dan nanti pelaksanaannya itu tanggal 24 November ini sudah mulai magang. Ya, jadi nanti dipersiapkan segala sesuatunya. Oke, kita next. Kemudian syaratnya. Nah, ini yang harus disiapkan ya oleh teman-teman semua ya. Pertama, syaratnya adalah WNI atau warga negara Indonesia dibuktikan dengan NIK ya. Oke, ini sudah punya semua NIK. Kemudian lulusan perguruan tinggi. Pendaftar adalah lulusan diploma atau sarjana maksimal 1 tahun sejak tanggal ijazah. Oke, ini sudah teman-teman sudah eligible ya di sini ya. Kemudian perguruan tinggi terdaftar di Kemendikti-Saintek. Kita alhamdulillah sudah terdaftar juga, jadi sudah eligible. Nah, kemudian bagaimana tahapan atau tata caranya? Pertama, nanti rekan-rekan semuanya silahkan daftar melalui Siap Kerja dan laman maganghub.kemnaker.go.id. Ya, silahkan nanti daftar registrasi secara online, diisi ya, isi nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, asal perguruan tinggi, NIM, jurusan, atau prodi, dan tanggal kelulusan. Ini diisi. Kemudian nanti ada validasi data. Jadi data yang peserta yang sudah masuk akan dicek oleh tim pelaksana, kemudian diverifikasi dengan data kementerian lembaga terkait. Nah, kalau misalkan sudah masuk ya, memenuhi syarat, nah peserta yang lolos validasi dianggap memenuhi persyaratan. Oke, jadi nanti teman-teman sudah lolos ya, masuk memenuhi syarat. Nanti selanjutnya adalah tahap rekrutmen. Jadi kalau rekrutmen ini nanti oleh perusahaan atau instansi masing-masing, ya. Nanti skemanya apakah nanti via wawancara dan lain-lain itu nanti ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Tapi semuanya terintegrasi dalam satu platform seperti itu. Kemudian calon peserta diperbolehkan melamar lebih dari 1 kesempatan magang. Jadi kalau tidak salah ini hanya boleh 2. Teman-teman misalkan pilihan satunya kemana, pilihan 2-nya kemana itu silahkan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah peserta ya. Ini kalau ini nanti silahkan disimak ya langkah-langkahnya. Pertama, teman-teman masuk ke website Magang Hub. Ya. Kemudian nanti masuk atau buat akun Siap Kerja, lengkapi profilnya di akun Siap Kerja, sinkronkan data dengan Magang Hub, pilih lowongan pemagangan, daftar ulang, dan melengkapi aktivitas pemagangan. Oke, secara lebih detail ini kita bahas di sini ya. Nah, pertama nanti silahkan teman-teman masuk ke situs resmi Magang Hub ya. Nah, itu alamatnya itu maganghub.kemnaker.co.id. Ya, silahkan nanti masuk ke sana. Kemudian
ini untuk memulai proses pemagangnya. Nanti klik masuk ya. Nah, klik tombol masuk di halaman utama situs dan pendaftar akan diarahkan menuju situs siap kerja. Nah, jadi kalau kita masuk, klik, nah nanti masuk ke siapkerja.kemnaker.co.id. Nah, setelah itu silakan nanti Akang Teteh semua untuk membuat akun siap kerja. Nah, ya masukin nomor email, nomor handphone, kemudian password. Nah, itu kalau sudah punya akun. Nah, kalau belum punya akun nanti daftar sekarang. Nah, nanti daftar sekarang, klik di sana di bawah, nanti masukkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, nanti di isinya ada nomor NIK, nama lengkap sesuai KTP, email atau apa namanya yang aktif ya. Kemudian nomor HP ya, buat password juga, passwordnya silahkan. Nah, klik daftar sekarang untuk menyelesaikan pendaftaran. Nanti teman-teman akan menerima email notifikasi ya. Email notifikasi yang mengonfirmasi keberhasilan pendaftaran untuk program magang vokasi. Oke, nah ini ya, nanti langkah yang kedua membuat akun siap kerja. Oke. Nah, nanti setelah itu klik tombol edit profil untuk memperbaharui informasi pribadi ya. Nah, nanti masukkan foto profil, unggah foto formal yang sesuai ya. Ingat foto formal ya, jangan yang kasual. Kemudian isi data sesuai KTP ya, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat domisili dan lain-lain. Kemudian pendidikan, masukkan riwayat pendidikan formal. Kemudian pengalaman kerja. Nah, ini ya, kemarin juga udah dibahas ya di skill class. Nah, silahkan nanti pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya teman-teman semua upload juga di sini. Seperti itu ya. Kemudian pelatihan, cantumkan pelatihan yang pernah diikuti. Oke. Nah, ini untuk seperti kemarin ya, sertifikat skill class, insya Allah masih proses, tapi Bapak akan segera minta ke Om Cucu untuk segera diselesaikan. Jadi ini pelatihan-pelatihan seperti skill class dan lain-lain itu bisa dimasukkan juga. Oke, seperti itu ya. Kemudian pencapaian, sebutkan prestasi yang relevan jika ada. Ya, jadi rekan-rekan semuanya prestasinya apa yang sudah pernah dicapai itu silahkan di ini kan ya. Kemudian bahasa, tulis bahasa yang dikuasai, misalkan bahasa Inggris, Indonesia, dan seterusnya. Kemudian untuk keahlian, wajib mencantumkan minimal satu keahlian yang relevan dengan magang. Nah, jadi keahlian teman-teman apa nih? Misalkan ada yang jago public speaking, atau kemampuan berwirausaha, dan lain-lain itu silahkan. Seperti itu. Nah, setelah itu sudah lengkap ya. Oke, lengkapi profil akun siap kerja. Pastikan nama-nama di nama-nama menu profil di Magang Hub sesuai dengan profil di platform siap kerja. Oke, nanti setelah itu teman-teman klik lagi ke Magang Hub. Diklik lagi ke Magang Hub setelah mengisi. Nah, ya kembali ke laman maganghub.kemnaker.co.id dan klik sinkronisasi data. Datanya sinkronkan. Nah, langkah ini akan menghubungkan data yang telah dilengkapi dari akun siap kerja ke platform Magang Hub. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti periksa kembali data alamat karena sinkronisasi alamat mungkin belum sempurna. Ya, jadi pastikan semua informasi sudah benar sebelum melanjutkan. Oke, seperti itu ya. Kemudian pilih lowongan pemagangan sesuai dengan persyaratan. Nah, silakan nanti setelah teman-teman masuk ke situs Kemenaker Magang Hub ini ya tadi, boleh memilih paling banyak 2 posisi. Ya, oke, paling banyak 2 posisi. Kemudian kita mengisi asesmen dan menyetujui surat pernyataan mengikuti pemagangan. Kemudian kita menunggu proses seleksi oleh perusahaan. Jadi nanti setelah teman-teman masuk ya, nah itu tinggal menunggu proses seleksi perusahaan. Nah nanti pengumuman seleksi itu akan ditampilkan di dashboard peserta dan akan dikirimkan notifikasi melalui email yang terdaftar. Jadi nanti ketika sudah daftar, mohon senantiasa dipantau ya emailnya ya. Karena nanti informasi itu akan masuk ke notifikasi email atau nanti juga masuk di dashboard. Jadi kita harus sering-sering memantau seperti itu. Nah, bagi yang daftar ulang, ini bagi kalau yang dulu seleksi ya, itu nanti harus daftar ulang. Itu harus melengkapi data rekening bank dan mengikuti petunjuk yang dikirimkan melalui email. Nah, rekeningnya itu harus salah satu dari bank ini ya. Ini BNI, BRI, Bank Mandiri, atau Bank Tabungan Negara atau Persero ya, atau Bank Syariah Indonesia. Silakan.
Nah, setelah mengisi, nanti teman-teman akan menandatangani perjanjian pemagangan dengan perusahaan penyelenggara pemagangan. Dan kemudian di perjanjian tersebut ya, di-upload di laman Magang Hub. Oke, seperti itu ya untuk alurnya. Nah, nanti ketika teman-teman juga misalkan sudah diterima dan menjalani proses pemagangan, nanti harus wajib mengisi daftar kehadiran dan aktivitas harian setiap hari di laman Magang Hub. Karena ini nanti akan jadi penilaian ya. Nanti teman-teman akan dinilai kinerjanya. Kalau misalkan bagus kinerjanya, tadi ya Bapak sudah sampaikan, nanti berpeluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian nanti juga teman-teman wajib membuat laporan bulanan yang diketahui oleh mentor. Oke. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban. Hak peserta pemagangan pertama mendapatkan pelatihan. Nanti kalau sudah lulus, teman-teman akan di training dulu ya. Bagaimana tupoksi kerjanya di perusahaan itu seperti apa. Kemudian ada pendampingan bimbingan dan pengawasan dari mentor pemagangan. Jadi nanti kita akan diawasi ya, dan nanti dievaluasi. Kemudian mendapatkan fasilitas pembelajaran dan kesempatan praktek sesuai program. Mendapatkan uang saku dari pemerintah. Nah, ini dari pemerintah ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari perusahaannya juga mungkin dapat juga gitu. Kalau itu Bapak tidak tahu ya, itu silakan mungkin perusahaan masing-masing seperti itu. Kemudian mendapatkan fasilitas kesehatan, keselamatan dan kesehatan K3 dan jaminan sosial. Kemudian selanjutnya mendapatkan sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti program pemagangan. Nanti kewajibannya, pertama rekan-rekan semua harus mematuhi tata tertib dan aturan perusahaan, ya, menjalankan tugas pemagangan sesuai dengan kesepakatan dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, dan membuat laporan kegiatan pemagangan. Ini kewajiban nanti ya rekan-rekan selama 6 bulan. Baik, ya alhamdulillah itu ya sudah semua Bapak sampaikan terkait dengan program pemagangan ini. Besar harapan Bapak juga semua Sivitas Universitas Muhammadiyah Kuningan, Akang Teteh semua bisa mendapatkan ya pekerjaan yang baik ya. Kemudian dalam waktu dekat ini juga kalau misalkan ada yang belum bekerja bisa segera ya terserap di dunia pekerjaan. Baik, barangkali itu ya yang dapat Bapak sampaikan. Nanti lebih lanjut kita diskusi saja. Barangkali silahkan nanti ada pertanyaan atau apa dari Akang Teteh semuanya. Bapak kembalikan ke Neng Vina ya. Neng Vina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Dan bagi Akang Teteh, barangkali ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Pak Riki. Dibuka sesi tanya jawab. Enggak. Ya, mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Akang Teteh semuanya. Enggak, raise hand. Kalau enggak, via kolom chat boleh. Ya. Ada Pak masuk? Oh ya ini Kiram Gani. Ya, Pak. dari Kang Rifki ya. Oke, Kang Rifki. Kata Bapak tadi boleh bisa mendaftar lebih dari 1 lowongan magang. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kami mendaftar 2 lowongan magang dan kita lamar ini semua diterima? Wah, ya nih, alhamdulillah ya. Ya, nanti barangkali karena ini Bapak juga baru ya program baru. Nah, jadi nanti akan ada informasi lanjutan Kang Rifki ya. Misalkan nanti Kang Rifki pas diseleksi ternyata dua-duanya lolos, pasti kemungkinan harus milih salah satu. Ya, jadi nggak mungkin bercabang ya. Pilih salah satu. Nah, nanti untuk prosedurnya mungkin itu sambil berjalan ya setelah nanti ada pengumuman kelulusan seperti itu. Gitu. Tapi silahkan nanti pilih aja yang gajinya paling besar lah. Gitu aja lah. Silakan. Atau yang paling enak lah seperti itu ya. Oke. Itu Kang Rifki, apakah sudah jelas jawabannya? Ya.
Ada pertanyaan, ya Alhamdulillah sudah. Baik, selanjutnya Bapak ada pertanyaan dari Teh Dewi Sukmawati. Saya izin bertanya, katanya menunggu tahap seleksi itu kira-kira berapa minggu Bapak? Oke. Nah, dari seleksi dari timeline ya tadi kita sudah lihat eh pendaftaranku tuh sampai tanggal 12 November ya. Nah, nanti seleksi itu sudah mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 20 November. Jadi sekitar ya mungkin 8 harian ya, teman-teman nanti menjalani program seleksi ya. Nanti pelaksanaan magang itu dari 24 November sampai Mei 2026. Jadi ini waktunya berdekatan kalau Bapak lihat di sini. Jadi kalau misalkan sudah diterima, lulus, pelaksanaan magang itu mulai dari tanggal 24 November. Nah, jadi ini memang perlu disiapkan ya nanti rekan-rekan kalau misalkan lulus, wah misalkan dan harus misalkan training itu sekitar akhir November ini sudah mulai untuk ini, untuk siap-siap. Barangkali itu ya. Nah, mangga nanti Bapak share besar kembali ya untuk ininya Neng Vina boleh di-share ya Ya Bapak. yang file sosialisasinya. Oke. Bapak. Begitu ya, Teh Dewi ya. Oke. Baik, Akang Teteh, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Bapak masuk dari Teh Nisa Umami. Ya, Kalau mulai mangga. magangnya tanggal 24 November, jika di pertengahan berhenti, apakah boleh atau sudah dikontrak 6 bulan? Terima kasih Bapak. Oke, ya. Baik, tadi sesuai dengan tahapan seleksi ya, nanti teman-teman akan ada kontrak selama 6 bulan. Nah, jadi di sana itu biasanya di dalam kontrak itu saya bersedia atau tidak akan berhenti selama 6 bulan. Nah, seperti itu. Jadi memang ini sudah kontrak ya, sistemnya sistem kontrak. Jadi kontrak dulu, tadi kan kita tanda tangan. Nah, kalau misalkan bersedia, baru diterima. Seperti itu. Ya, diterima maksudnya termasuk diterima magangnya seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Kalau berhenti, nah itu Bapak sepertinya ini ya, mungkin ada konsekuensi ya, tapi nanti itu tergantung dari masing-masing ya. Kalau itu Bapak kurang kurang tahu juga seperti apa bentuk konsekuensinya. Tapi biasanya kita harus tanda tangan di mana di dalam surat perjanjian kerja itu memang tercantum tidak boleh berhenti selama masa kontrak. Seperti itu. Jadi ya nanti Neng Nisa dipertimbangkan dengan baik saja ya kalau misalkan memang selama 6 bulan itu memang mau menikah atau misalkan apa gitu ya yang tidak memungkinkan untuk bekerja, ya itu bisa dipertimbangkan saja. Seperti itu ya. Bagaimana Teh Nisa? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah bisa dimengerti. Baik, Akang Teteh, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ada Pak, masuk dari Kang Tantra Septiana. Ya. Itu di akun siap kerja harus melampirkan ijazah, sedangkan kami belum dapat. Apakah bisa menggunakan SKL dan prosedur mendapatkan SKL dari kampus itu bagaimana Pak? Oke, baik. Kemarin itu yang penting kita sudah terdaftar sebagai sudah lulus ya di apa di Kemen di apa di Porlab Dikti, ya. Pak. Ya di situ kita sudah terdaftar ya. Ataupun misalkan Pak, saya ijazahnya kan memang rekan-rekan semua belum muncul ya. Nah, itu bisa melampirkan SKL ya, SKL. Nah, kalau SKL sendiri teman-teman sini sudah dapat belum SKL-nya? Surat keterangan lulus. Atau kan nanti barangkali di yudisium ya, di yudisium itu kan ada surat keterangan ya. Kalau enggak mungkin ke bagian akademik Bapak. Minta Oh iya, SKL-nya. boleh. Ya kalau itu, mangga teman-teman bisa ke bagian akademik ya. Kalau itu prosedurnya seperti apa untuk mendapatkan SKL seperti itu. Mangga ya itu diusahakan aja ya di namanya diusahakan untuk bisa mendapatkan SKL seperti itu. Oke, ada lagi ya.
Pak izin bertanya, apakah ada penempatan di Kuningan? Jika boleh tahu untuk prodi D3 Farmasi itu apa saja? Oke. Silahkan nanti teman-teman lihatnya di Magang Hub. Nah, di ini ya. Coba sebentar, Bapak akan share dulu ya. Nah ini. Neng Vina, Bapak masih bisa share screen ya? Masih Bapak. Oke. Ini sudah terlihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sekitar 18.000 lowongan pekerjaan. Di antaranya nih ada dari kota Surabaya, Semarang, ya, kemudian ada juga Bank BRI, ya, ini banyak semua. Nah, ini PT Nutrifood dan seterusnya ini ada semua ya banyak. Jadi nanti bisa di searching berdasarkan provinsi ya. Nah, ini pilih provinsinya apa, kemudian posisinya apa, bisa dicari. Jadi nanti silakan setelah ini teman-teman kunjungi Magang Hub itu, klik lowongan. Diklik lowongan, nanti bisa dicari itu. Mau di Jakarta, dan terus itu ada. Ini hampir 18.000 lowongan pekerjaan. Nah, ini ya, ini luar biasa. Banyak sekali ini. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi UM Kuningan bisa banyak terserap nih di dunia kerja. Itu ya, itu ya. Nah, ini. Ini perawat nih. Ini ada perawat, penyuluh KB dan seterusnya. Nanti silakan klik saja. Di sini juga terdata nih, ada sekitar 667 pelamar, 103 kebutuhan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya berapa, pelamarnya berapa. Kalau di sini kan ada yang pelamarnya nih baru 75, tapi kebutuhannya 101 kebutuhan. Berarti masih peluangnya masih besar. Berbeda dengan yang di sini ada 100 kebutuhan, tapi pelamarnya sudah 445. Berarti teman-teman akan seleksi ya 1:4. Oke, itu silahkan strateginya seperti apa. Nah, ini Bank BRI, itu Internship Asisten Data, 86 kebutuhan, pelamarnya sudah 663. Gitu ya. Mangga itu silahkan dicari ya oleh teman-teman ya di lowongan ke Magang Hub-nya. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi Pak dari Kang Farid. Ya, pendaftaran hanya dibuka cuma 2-3 minggu ke depan ya, Pak. Oh ya, Kang Farid, kita disesuaikan dengan seleksi nasional. Ini kan kebetulan jadwalnya ini seleksinya nasional. Jadi kita ikuti timeline yang sudah ditentukan. Seperti itu. Ya. Timelinenya ikuti, dimaksimalkan selama 2 hari itu. Ya, selama beberapa minggu ini ya, silahkan dimaksimalkan. Oke, gitu ya, Kang Farid ya. Ini peluang besar ya bagi rekan-rekan semua. Insya Allah lah, mudah-mudahan banyak terserap di dunia kerja. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mangga. Enggak, Kang Teteh. Apakah memang sudah cukup? Jika memang sudah cukup, kasih reaksi Kang Teteh. Reaksi jempol. Yuk. Oke, terima kasih ya. Ini nanti oke, Bapak sedikit pengumuman. Jadi untuk sertifikat skill class itu sesudah ngobrol dengan pimpinan, ini tidak jadi syarat sidang, tidak syarat wisuda ya. Tapi nanti ini boleh menjadi sertifikat pelengkap rekan-rekan semua ya, ketika melamar pekerjaan dan lain-lain. Ya, jadi nanti untuk sertifikat masih proses, insya Allah dalam waktu dekat segera diberikan. Itu ya dari Bapak, terima kasih. Semoga Akang Teteh semuanya sukses ya di dunia kerja. Dan jangan lupa nanti Bapak minta satu hal aja ya. Ketika nanti sudah lulus, sudah bekerja, ketika kami membutuhkan data tracer study ya, biasanya kami ada men-tracer lulusan setahun yang lalu ya, berarti mungkin tahun depan. Nah, teman-teman semua mohon dibantu untuk mengisi tracer study. Karena tracer study ini merupakan bentuk refleksi atau evaluasi dari perguruan tinggi agar lebih baik lagi ke depannya. Itu dari Bapak ya. Sukses selalu untuk Akang Teteh semuanya. Semoga mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik,
dan dapat meningkatkan derajat orang tua ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Dan mungkin kita cukupkan saja pertemuan pada siang menjelang sore hari ini dengan kalimatul hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Akang Tete yang sudah meluangkan waktunya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.